Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernah nggak sih kalian mikir, gimana caranya Rusia tetap bisa bertahan meski sanksi Barat menghantam habis-habisan? Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas gimana China turun tangan bantu ekonomi Rusia di tengah badai sanksi. Kita mulai dari situasi yang lagi panas-panasnya. Februari 2022, Rusia luncurkan invasi besar-besaran ke Ukraina. Dan sebagai respons, negara-negara barat langsung menggencarkan sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sanksi ini menyerang sektor-sektor vital Rusia, energi, keuangan dan teknologi, yang biasanya jadi tulang punggung ekonomi mereka. Tapi gimana bisa ekonomi Rusia nggak ambruk total? Jawabannya ternyata ada di balik manuver cerdik yang melibatkan China dan juga India. Bayangin, meski PDB nominal Rusia mengalami kontraksi, penurunan yang nggak sampai bikin gempar. Di tahun 2022, PDB Rusia mencapai lebih dari 2,27 triliun dolar dan cuma sedikit berkurang menjadi 2,18 triliun dolar di 2024. Terlihat jelas kalau ada kekuatan lain yang menahan laju penurunan ekonomi ini. Nah, inilah titik awal dari cerita ini. Bagaimana sanksi yang seharusnya menjatuhkan ekonomi malah membuka peluang kerjasama baru antara Rusia dan negara-negara timur. Salah satu target utama sanksi Barat adalah ekspor minyak dan gas Rusia. Amerika Serikat misalnya sangat fokus untuk memotong aliran minyak dan gas yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama Rusia. Data menunjukkan ekspor Rusia turun dari 635 miliar dolar pada tahun 2022 menjadi 466 miliar dolar di tahun 2023. Meski turun, angka tersebut masih menempatkan Rusia sebagai salah satu eksportir terbesar dunia. Jadi, ada celah yang dimanfaatkan oleh Rusia, dan siapa yang mengisi celah itu? Yap, China. Mari kita lihat lebih dalam. Data impor China dari Rusia melonjak drastis. Di tahun 2020, total impor China dari Rusia cuma mencapai 57,8 miliar dolar, namun di tahun 2023, angkanya malah menembus lebih dari 129 miliar dolar. Wow, kenaikannya nggak main-main kan? Ini artinya, ketika Barat menutup pintu, Rusia malah mendapatkan jalan masuk dari timur. Lebih menarik lagi, jika kita lihat rincian impor China, sekitar 94 miliar dolar diantaranya berasal dari bahan bakar, mineral, minyak, dan produk penyulingan. Ini jelas menunjukkan betapa ketergantungannya China terhadap energi Rusia. Sementara itu, di belahan dunia lain seperti Eropa, contohnya Jerman, situasinya sangat berbeda. Impor Jerman dari Rusia merosot drastis, turun dari 31,2 miliar di tahun 2022 hanya menjadi 4,2 miliar di tahun 2023. Perbandingan ini bikin kita bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat China dan India jadi pemain utama di pasar energi Rusia? Jawabannya nggak hanya karena kebutuhan, tapi juga strategi ekonomi yang cerdik. Selain China, India juga tidak mau ketinggalan. Negara ini berhasil menghemat miliaran dolar dengan membeli minyak Rusia yang dijual dengan harga diskon. Bayangin, India bisa menghemat antara 10,5 miliar sampai 13 miliar dari tahun 2022 hingga 2024. Dengan strategi ini, bukan hanya biaya energi yang turun, tapi juga margin keuntungan perusahaan penyulingan di India meningkat signifikan. Keren kan? Ngomong-ngomong soal harga, ada fakta menarik lainnya. Rusia diketahui menjual minyak dengan harga di bawah batas 60 dolar per barel, padahal harga pasar biasanya mencapai 75 dolar atau bahkan lebih dari 100 dolar. Perbedaan harga yang besar ini bikin minyak Rusia jadi incaran utama bagi China dan India. Mereka nggak cuma dapat pasokan energi dengan harga miring, tapi juga mendapat keuntungan strategis untuk mendiversifikasi sumber energi mereka, menjauh dari dominasi pasar barat. Nggak berhenti sampai di situ, kerjasama Rusia-China juga merambah ke sektor otomotif dan barang elektronik. Ketika perusahaan-perusahaan barat mundur dari pasar Rusia, celah itu langsung diisi oleh merek-merek dari China. Misalnya, produsen mobil asal China, Chery, yang pendapatannya di Rusia melonjak 4 kali lipat
dan mencapai lebih dari 590 miliar rubel di tahun 2023. Grafik pangsa pasar mobil di Rusia menunjukkan bahwa meskipun Lada tetap unggul sebagai merek lokal, merek-merek seperti Chery, Haval, dan Geely mulai merebut hati konsumen Rusia. Selain otomotif, produk-produk konsumer seperti barang elektronik, peralatan rumah tangga, bahkan produk teknologi rendah pun mulai banyak bermunculan dari China. Dengan kualitas yang terjangkau dan harga yang bersaing, produk China berhasil menarik minat konsumen Rusia yang sebelumnya bergantung pada barang-barang barat. Data juga menunjukkan ekspor China ke Rusia mengalami lonjakan dari 50 miliar 500 juta dolar. Di tahun 2020, angka ini naik menjadi 111 miliar dolar di tahun 2023. Angka ini makin menegaskan bahwa ketika pasar barat mundur, China siap mengisi kekosongan dengan produk berkualitas namun dengan harga kompetitif. Lalu, ada satu strategi yang makin menarik. De-dolarisasi dalam perdagangan antara Rusia dan China. Kedua negara kini mulai bertransaksi dengan menggunakan rubel dan yuan, bukan dolar Amerika. Di tengah dominasi dolar yang masih mencapai 80% dalam perdagangan global, langkah ini merupakan lompatan besar untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan Amerika. Grafik pembayaran lintas batas non-perbankan di China menunjukkan bahwa semakin banyak transaksi dilakukan dalam RMB. Strategi ini nggak cuma memudahkan perdagangan, tapi juga memperkuat kedaulatan ekonomi kedua negara dalam menghadapi tekanan sanksi barat. Tak hanya soal energi dan perdagangan, China juga terlibat dalam memasok komponen penting untuk mendukung produksi militer dan industri Rusia. Meski barang yang dikirim bukan senjata mematikan, namun komponen seperti microchip, peralatan mesin, dan komponen industri lainnya menjadi kunci agar Rusia tetap dapat memproduksi peralatan penting. Dengan pasokan ini, Rusia mampu menjaga operasional militernya sekaligus mempertahankan basis manufakturnya, walaupun akses ke teknologi canggih dari Barat semakin terbatas. Kalian pasti mikir, apa sih motivasi utama China dalam semua ini? Jawabannya jelas, keuntungan ekonomi dan geopolitik yang melimpah. Dengan membeli minyak dengan harga diskon dan mendominasi pasar Rusia, China nggak hanya mengamankan pasokan energi untuk domestik, tapi juga memperkuat posisinya di kancah ekonomi global. Begitu pula dengan India yang turut meraup manfaat dari strategi ini, menciptakan keuntungan finansial yang signifikan dan diversifikasi sumber energi yang lebih luas. Lebih dari itu, kemitraan antara Rusia dan China ini juga mencerminkan kesamaan visi dalam menantang hegemoni Barat. Deklarasi kemitraan tanpa batas oleh Putin dan Xi Jinping pada awal tahun 2022 bukan sekadar kata-kata kosong, melainkan simbol dari sinergi ideologis yang menolak dominasi sistem keuangan dan politik yang selama ini diatur oleh negara-negara Barat. Dengan membangun hubungan yang erat, kedua negara ini mengirimkan sinyal kuat bahwa dunia multipolar dengan kedaulatan ekonomi yang lebih merata bukan lagi angan-angan, melainkan kenyataan yang mulai terbentuk. Di balik semua data dan grafik yang kita bahas tadi, ada pertanyaan besar yang harus kita renungkan. Apakah kemitraan ini akan mengubah tatanan ekonomi global? Dengan Rusia dan China yang semakin erat, bisa jadi kita sedang menyaksikan pergantian era di mana kekuatan ekonomi dunia tidak lagi terpusat pada Barat. Lantas bagaimana reaksi dunia Barat terhadap pergeseran kekuatan ini? Apakah mereka akan mencari cara untuk kembali mendominasi atau justru terpaksa menyesuaikan strategi? Setiap langkah yang diambil oleh kedua negara ini memiliki implikasi besar, tidak hanya bagi ekonomi domestik mereka, tapi juga bagi keseimbangan geopolitik global. Bayangkan saja, di saat sanksi ekonomi seharusnya melemahkan Rusia, dukungan dari China dan India justru mengubah peta perdagangan dunia. Inilah pelajaran penting bahwa dalam politik dan ekonomi, adaptasi dan inovasi bisa mengalahkan tekanan yang datang dari luar. Jadi, alih-alih terpuruk, Rusia malah menemukan cara untuk tetap relevan di kancah global. Nah, di setiap sudut pembahasan tadi, selalu ada hook yang bikin kita penasaran. Apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh negara-negara besar? Bagaimana jika Barat pun akhirnya harus merombak strategi mereka dalam menghadapi tantangan dari Timur?
Gimana menurut kalian? Apakah kerjasama erat antara China dan Rusia ini bisa jadi game changer di era baru geopolitik dan ekonomi global? Atau justru ada risiko dan tantangan baru yang harus dihadapi? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.